Shalom buat semuanya. Salam sadis. Kali ini harus benar-benar sadis ini. Kena banting lagi. Aduh, hancur Mina. Ya kan. Ini kita ini sebulan ini hampir sebulan ya semenjak bulan kemarin tanggal 12 Mei itu dibanting si Elon ya. Sampai sekarang hampir sebulan loh. Hari ini udah tanggal 8. 4 hari lagi sebulan. Itu sebulan ini kita kayak masuk malam Jumat Kliwon, tahu nggak? Ya, udah datang si Jai Langkung nggak diundang ya kan, datang ngerusak ya kan, baru kemarin ditendang Jai Langkungnya sama Anonymous, nongol lagi genderowo, aduh rusak lagi pasar, aduh yang ditebar fear terus ya, ketakutan. Udah sebulan ini kayak film horor aja ditebar ketakutan. Aduh kasihan banyak orang yang nyangkut. Padahal kemarin udah lihat hijau-hijau kita, udah yakin kita serok ya. Ih, dibanting lagi. Susah sekarang kondisi begini memang gimana ya. Satu-satu caranya sadis, sabar sama disiplin. Satu lagi kalau kalian yang ya nggak tahu masing-masing nanya kok gimana CL. Ya saya nggak tahu kalian gimana sistemnya kan. Kalau saya kan udah pernah jelaskan kalau saya itu 80% saya punya dana itu saya invest di kripto. Misalnya saya masuk 80%, 20% ini untuk saya main-main mingguan gitu kan, harian mingguan kan. Nah, yang nyangkut ini yang 20% saya nggak pusing gitu ya. Jadi saya punya yang untuk invest panjang yang udah jadi kayak Cardano, Tiful gitu yang udah jadi. Saya nggak pusing karena waktu saya beli murah dulu. Jadi sekarang dibanting Bitcoin banting gimana pun dia sedolar berapa gitu. Saya nggak pusing karena saya waktu beli 30 sen, 40 sen gitu ya, Cardano ya. Sekarang sedolar 70 sen, 60 sen. Saya dibanting pun sedolar saya masih cuan gitu, nggak pusing gitu ya. Yang kasihan kalian yang nyangkut-nyangkut gitu, yang saya sangkut 20%. Gini, kalau saya ya, saya bukan financial advisor, tapi kalau strategi saya ada dua. Kalau dulu saya masih judi, saya pakai samkuan gitu ya, istilahnya ya, dollar averaging yang kita ini, misalnya gini ya, andai kata saya masih karakter judi, situasi begini ya, kalau saya nih ya, misalnya saya ada 3 koin yang nyangkut gitu ya. Udah saya tunggu berapa hari ini, misalnya agak sedikit naik supaya nggak hilang banyak, saya CL. Udah, misal CL 3 koin itu total nilai 10 juta gitu ya. Saya akan siapkan dana saya 50 juta ya. Untuk ngebalance-nya, saya nunggu. Habis saya CL, saya nunggu. Begitu didam lagi, saya serok 20 juta ya. Satu jenis koin misal, dan saya tentukan udah pasti Ethereum karena kalau lihat kondisi begini kayaknya ini Bitcoin dominance, Bitcoin kayaknya memang mau ditekan. Kayak 2 minggu lalu saya cerita kan, kayaknya berita yang saya terima benar kan, saya bilang mungkin kalau didam-dam di sekitar 30-an gitu. Rupanya mereka nggak nyerah, masih juga begitu. Saya pikir udah nggak ini naik kan, banyak masih ini kayaknya mau ditekan beneran ke 30 gitu ya. Dan kan saya pernah cerita waktu 2 minggu lalu habis dah ada yang beli tuh kan 1,4 triliun itu billion ya, 1,4 miliar ETH itu kan. Saya rasa orang-orang ini yang terus mau nekan Bitcoin dan ETH yang dinaikkan, mau di flip ke atas gitu ya, melewati Bitcoin. Mungkin aja, bisa aja apa yang mau. Dan ini saya dengar-dengar juga yang beli ETH ini orang-orang institusi gitu. Ya, institusi pemerintahan dan para banker gitu. Mungkin aja. Jadi mereka yang nekan terus mau dump BTC, mungkin aja. Jadi kalau udah lihat begini pun, saya pikir-pikir, saya kalkulasi ya, kalau saya masih sistem judi ya, kalau saya akan siapkan 50 juta, saya cuci koin saya, misalnya habis laku tinggal 10 juta ya kan, saya siapkan 50 juta. Begitu didam lagi nanti, saya serok Ethereum, ya yang 10 juta tuh saya beli Ethereum, saya tambahkan 20 juta, saya tambahin serok Ethereum 20. Misalnya kalau dia dam lagi, ke bawah lagi ya,
saya serok lagi di 30 juta 2 kali, udah nunggu. Kalau mau jatuh nggak no choice. Tapi yang kita serok istilah yang kuat gitu ya. Jadi kalau salah perhitungan pun ya sudah, duit itu duduk nunggu 4 tahun ke depan next cycle ya. Jadi nggak takut saya istilah kalau saya mau main begitu. Atau karena saya seorang invest, saya nggak mau pusing, saya udah ada backup ya. Koin saya yang udah saya jadi itu, saya nggak pusing. Yang 20% ini misalnya saya jual, saya cut loss, ada 10 juta, saya rugi berapa misalnya kan. Misal rugi 70-80%. Ya udah, saya tetap saya masukkan ke Ethereum. Ya lihat aja, berharap Ethereum ini masih mau lari di bulan 78 ini. Kalau dia bisa naik menurut mereka melebihi BTC, berarti kan naik berapa ratus persen, tetap cuan. Nah, saya akan pilih jalan ini. Misal pun kalau nanti benar-benar saya lihat kondisi nggak benar, saya mau cut loss, saya CL, duit itu saya taruh aja ke Ethereum. Udah, saya biarkan aja di bulan Juli Agustus ini. Karena Juli juga ada London Hartford kan. Jadi udah kelihatan memang Ethereum mau di-push lagi naik. Mereka mau cari cuannya di Ethereum kayaknya sekarang institusi, bukan di BTC gitu. Maka belakangnya BTC terus diserang ya kan. Baru redup satu, datang lagi FUD yang lain gitu ya kan. Trump aja ikut-ikutan, udah lama ngilang semenjak habis kalah di pemilu, tiba-tiba nongol lagi. Dia orang nasionalis gitu ya, begitu pasti dia tetap mau dolar yang ini jadi currency war kan. Tapi udah nggak mungkin ini ya kan. Sambil saya ngebacot ngopi ya, kita ngobrol gitu. Jadi yang sangkut jangan stres juga, kalian pikir sebaiknya yang terbaik gimana buat kalian ya. Saya bukan penasihat finansial, saya cuma sampaikan apa yang di pikiran saya gitu. Kalau misalnya saya sekarang koin yang sangkut, keputusan saya dalam minggu ini, kalau saya lihat begitu gitu juga, ya udah saya CL, ya udah saya duitnya itu saya taruh ke Ethereum aja, udah saya biarkan aja ke bulan Juli Agustus jadi berapa dia gitu. Saya nggak mau tahu dia dampam apapun, gua nggak mau tahu, gua lihat aja gitu. Karena saya nggak ada ragu sedikit pun kalau misalnya duit itu saya invest ke Ethereum gitu kan, atau ke Bitcoin karena kita lihat mau didam ya nggak mungkin saya masukkan ke Bitcoin gitu ya. Mending saya karena udah lihat kebaca lah mereka ini main-mainnya kayaknya mau di-push up lagi ke Ethereum ya kan. Nah jadi kalau yang ada nyangkut Ethereum, kalian nggak usah takut, tunggu aja bulan Juli ataupun Ethereum Classic. Ethereum Classic, kok nyangkut. Ethereum kalau udah dinaikkan di pump ini pasti ngekor juga Ethereum Classic. Udah begitu. Jangan Ethereum Classic. Misalnya yang ada hubungan sama Ethereum, misal Polygon, itu juga ngekor nanti gitu. Jadi yang sangkutnya sabar aja gitu. Memang intinya kondisi begitu ya, kita itu harus sabar. Wait and see. Jadi tunggu dan lihat gitu. Dan kita ambil keputusan yang tepat gitu. Ya, nggak usah pusing. Kecuali kondisi gitu, kalian yang suka trading, ya carilah koin-koin stable yang kayak kemarin saya bilang. Ini yang sebenarnya cocok kondisi gini buat yang suka scalping gitu ya. Itu hati-hati, asal kalian teliti masih bisa cuan juga gitu. Cuma ya inilah, ya nggak tahu kalian yang suka, saya nggak, karena saya dari dasar saya berpikir kan udah bilang saya itu invest 80%, 20% ini saya buat main-main gitu, jadi saya nggak pusing gitu ya. Nyangkut dikit ya udah, nanti saya tinggal ini aja gitu, nggak pusing saya, tinggal saya kalau memang saya lihat udah nggak jelas dia punya market, ya udah saya CL, saya taruh ke Ethereum aja, lihat dia bulan Juli ini London Hartford-nya, terus juga dia punya ETH 2.0 itu jadi atau enggak, ya kan nggak jadi pun London Hartford-nya pasti akan buat dia ngepump. Ya, lainnya sekarang event apapun percuma gitu, lihat tuh dirusak semua, event-event bagus pun rusak ya, kecuali kayak beberapa koin T-Fold ini itu ya. Ada yang tanya, kok kenapa asal BTC pump yang lain? Ya memang udah begitu, marketnya udah disetting gitu. Bukan hanya karena BTC Indo orang banyak, yang namanya ini apapun ya,
yang ada invest, ada kita trade di trading kan itu berarti ada karakter judi, berarti ada bandar. Nah, kalau ada bandar, ada yang setting market mau diarahkan kemana, mau dibuat apa, pasti mereka. Jadi kalau ada satu dua koin yang naik, ya itu memang setelan mereka. Dan juga misalnya pengaruhnya dari apa? Banyak, ini kayak kondisi gini ya. Banyak orang biasanya yang suka mau trading di Bitcoin, sepi. Sekarang nggak ada yang trading Bitcoin. Dan mereka malah lari yang trading ini bisa ke Tifol gitu. Karena lihat Tifol lagi di style di sana, mereka masuk ke sana trading gitu. Maka trading volume di Tifol kemarin tiba-tiba hijau lagi gitu. Dan satu lagi kalau memang di setel bandar atau ada yang bos mana, kita bisa lihat tuh di dilute market tiba-tiba bertambah market cap-nya, dilute market-nya naik sekian persen, hijau ya. Itu nah di situ mereka ini nyetel ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar Bitcoin sebagai induk, tetap apapun itu ada bandar ya. Ada yang setel ya. Nah, pinter-pinter kita, kalau kita yang invest, maka saya bilang kalau saya invest, kalau yang jadi saya nggak pusing gitu ya. Yang pusing kan yang trading yang berharap apa ini cari mingguan, harian, itu yang pusing kalau nyangkut ya kan. Nah, kalau buat saya yang niatnya invest dari awal, yang saya ajarkan semua untuk invest, ya udah kita gagal di ini pun misalnya apes-apes perhitungan analisa saya udah begitu. Kalau apes-apes pun perhitungan saya analisa saya salah, ya udah saya biarkan aja yang sangkut ini untuk next bull run. Saya tarik aja yang udah cuan itu. Ya kan, tinggal saya tunggu bener-bener beres, saya beli balik itu koin itu, saya staking aja. Tunggu 4 tahun lagi jadi barang itu. Gitu aja. Jadi nggak pusing. Jadi saya di kripto ini saya nggak ada beban gitu ya. Cara saya main invest itu nggak ada beban. Yang beban itu awal-awal bulan tuh saya agak hati-hati. Baru start bulan itu di situ karena harus target saya jadi. Begitu ada koin saya yang udah jadi, saya ambil profit, udah tinggal masukkan profitnya, modal udah saya alihkan buat yang lain jadi lagi. Saya udah tenang gitu. Tinggal saya ngolah gitu ya. Nah, sisanya untuk fun-fun aja yang 20% ini ada rezeki, ada ya kan. Dan terus juga saya kan fokus saya pernah cerita, mungkin kalian yang subscriber baru nggak tahu, kalau video lah saya udah cerita. Portfolio saya itu cuma sekitar 30% di kripto gitu. Ya. Saya lebih besar portfolio saya sebenarnya di logam mulia gitu. Ya. Nah, ngomong logam mulia, ada yang tanya suruh bahas emas, ya saya sekarang naik mau dibahas apa ya kan, karena saya juga emas, ya bukan trading, bukan trade emas juga, saya juga sistemnya invest, beli fisik. Karena saya udah analisa, udah saya baca bulan Februari lalu pas turun, saya udah ada yang tanya, saya bilang beli nanti bakal naik ya kan. Nah sekarang saya udah tuai hasil gitu. Itu pun belum saya mau lepas karena saya lihat gini, untuk emas saya masih yakin akan ke atas. Malah saya takut kalau dia repeat kejadiannya kayak tahun lalu di bulan 7, itu naik lagi dia. Ya kan? Di situ. Mungkin aja. Tapi kalau saya lihat intinya gini, emas ini ya, kita beli aset emas bukan untuk cari kaya, tapi emas gitu keadaan ekonomi begini ya, dolar hancur ambruk. Ini kan tahun depan dia mau print money lagi Amerika, 6 triliun lagi si Biden mau. Jadi itu inflasi akan semakin tinggi. Nah, dengan kita invest di logam mulia, itu mempertahankan kemampuan daya beli kita. Kalau kita pegang uang kertas, fiat currency, semakin lemah kita, daya beli kita. Misal Anda pegang 10 juta, ya kan? Inflasi naik terus. 10 juta Anda dulunya bisa beli satu motor, begitu inflasi, 10 juta kamu udah nggak bisa beli satu motor gitu. Tinggal 70% misalnya, 60% gitu. Ya. Nah, kalau kita investkan ke emas ataupun ke perak, logam mulia ya, atau platinum, kondisi sekarang komoditas ya, ataupun ya di Bitcoin kemarin
volatile dia lagi naik, cuma kalau dia bear market kan jatuh lemah juga gitu. Jadi paling stabil itu kondisi ya emas. Walaupun orang mau ngomong emas, Bitcoin itu, saya pegang dua-dua dari awal saya udah bilang. Jadi bisa against dengan situasi, bisa samakan situasi. Kalau nanti Bitcoinnya udah bear, saya ada emas yang hold, saya punya kemampuan beli saya gitu, ya kan, untuk melawan inflasi ini. Jadi emas itu sebenarnya mempertahankan harta kita tidak berkurang, tidak minus, tidak turun, dan juga menahan daya beli kita itu tetap kuat gitu. Ya, bukan emas untuk jadi kaya, enggak. Tapi emas ini memang spesial untuk kondisi ekonomi yang lagi rusak, hancur. Emas itu paling bagus kita pegang, kita simpan ya, physical emas ya, fisik gitu ya. Perak juga gitu ya. Nah itu kalau untuk sekedar saya jelaskan soal emas gitu ya. Jadi kalian bisa aja nanti sekarang sebenarnya masih bull kalian inilah, mudah-mudahan nanti lepas sangkut bulan 7 bulan 8 nanti ada duit, alihkan juga ke logam mulia sedikit, karena saya lihat tahun depan 2022 itu inflasi semakin tinggi, itu udah pasti gitu, lihat kondisi sekarang gitu kan. Itu udah pasti dengan negara terus cetak uang gitu ya. Jadi itu aja hari ini bahasan saya, sedikit masukan buat kalian ya. Kondisi masing-masing saya nggak tahu, tiap daerah kondisinya kan beda, marketnya juga beda ya kan. Nah kalian yang ini invest, jadi sekedar itu. Dan saya ingatkan lagi, hati-hati, terus ada aja akun palsu ya, fake account scammer di YouTube saya gitu ya. Walaupun cuma YouTube sayur bening, ada juga YouTube sayur bening yang scam juga, pusing gua, fake account banyak ya, hati-hati. Jadi hari ini itu aja, kalian tentukan. Tapi saran saya wait and see. Kalau memang benar dia mau jatuh ke 30, kita doa-doa minggu ini jangan dulu. Dan sedikit aja kita minta dia naik hijau ya, naik ke 40 bisa ini, udah jual. Tunggu aja dia ini, mau dia jatuh, mau apa, udah serok. Kita lihat aja lah nanti ke depan. Saya sementara ini keputusan saya wait and see ya. Nggak bisa ini, karena ini kayak film malam Jumat gitu, habis Jai Langkung pergi, datang lagi Genderowo. Ini habis Genderowo, siapa lagi datang? Nanti Mak Lampir lagi, entah si sekretari monetarinya Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen, entah dia ngomong apa lagi, FAD apa lagi, dam lagi ya kan, kita nggak tahu. Jadi sementara wait and see, jangan gegabah, ya kan? Siapkan dana kalau memang mau ini, ya kan? Untuk benar-benar dia jatuh di 30, kita serok di situ, ya kan? Itu aja sih langkahnya. Tapi kalau yang udah nggak ada modal, terpaksa ya sabarlah. Sabar, intinya memang sabar. Kalau memang udah nggak ada dana, nggak ada lain. Kamu CL juga mau di averaging down, nggak bisa juga, ya kan? Jadi tergantung kalian lah, itu duit kalian. Saya nggak berani ini karena saya bukan financial advisor kalian juga, ya kan. Saya cuma ceritakan pengalaman saya, apa yang saya lakukan kalau saya kondisi begitu, dan cara saya berinvest ya begitu yang udah saya sampaikan ya. Jadi saya keadaan apapun saya nggak kena modal saya, nggak kemakan modal saya. Yang saya mainkan sekarang adalah keuntungan gitu ya. Jadi itu aja pesan video saya, semoga bermanfaat. Kalian sendiri yang putuskan arahan investasi kalian mau kemana gitu ya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.